Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap warga negaranya menyusul penangkapan terhadap seorang warga negara Indonesia oleh junta militer Myanmar. Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia ditahan secara sepihak oleh junta militer Myanmar dengan tuduhan yang sulit diterima akal sehat. Mereka menuduh anak bangsa kita mendanai pemberontak, padahal tidak ada bukti yang kuat. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi, Presiden RI, Prabowo Subianto sudah mengeluarkan ancaman yang membuat seluruh Asia Tenggara menahan nafas. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia, meskipun selalu menjunjung tinggi perdamaian, tidak akan tinggal diam jika kedaulatannya diusik dan siap mengambil tindakan militer jika diperlukan untuk melindungi warganya. Kabar menggemparkan ini pertama kali diungkap langsung oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaja, dalam rapat tertutup bersama Kementerian Luar Negeri. Abraham Srijaja mengatakan ada seorang warga negara Indonesia, WNI, yang ditahan oleh pemerintahan junta militer Myanmar karena dituduh ikut membiayai kelompok pemberontak di Myanmar. Yang bikin hati kita panas adalah WNI tersebut adalah konten kreator yang berusia 33 tahun alias masih muda dan dia tidak ada niat seperti yang dituduhkan. Bayangkan, seorang kreator konten yang seharusnya menghibur justru dijadikan kambing hitam oleh rejim otoriter Myanmar. Berdasarkan kabar yang beredar, sosok yang diduga adalah Arnold Putra, seorang konten kreator yang cukup terkenal di media sosial. Meskipun pemerintah belum mengonfirmasi identitas secara resmi, spekulasi ini semakin menguat setelah berbagai indikasi yang muncul di berbagai platform media sosial. Menanggapi insiden yang memilukan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani langsung angkat bicara dengan nada yang sangat tegas. Puan mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi WNI yang berada di luar negeri dan pemerintah harus mampu mengevakuasi WNI yang berada di kawasan konflik. Pernyataan Puan ini bukan main-main. DPR RI telah meminta pemerintah untuk mencari dan melindungi WNI yang terjebak di negara konflik. Ini adalah sinyal kuat bahwa Parlemen Indonesia sudah tidak sabar dengan kelambanan diplomasi konvensional. Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, kabar beredar bahwa Puan Maharani bahkan sudah menyiapkan langkah-langkah darurat jika diplomasi gagal. Spekulasi mengatakan bahwa DPR sudah mulai mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih keras untuk menyelamatkan WNI yang ditahan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga mengeluarkan pernyataan yang membuat seluruh kawasan Asia Tenggara bergidik. Dasko menegaskan jika diplomasi menemui jalan buntu, DPR akan meminta pemerintah untuk mengerahkan TNI ke Myanmar. Lebih mengejutkan lagi, Dasko menyebut bahwa untuk WNI dan segenap tumpah darah Indonesia itu ada di Undang-Undang TNI apabila diplomasi gagal. Ini artinya Indonesia sudah memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan tindakan militer demi melindungi warga negaranya. Berdasarkan analisis yang beredar, spekulasi mengatakan bahwa TNI sudah mulai mempersiapkan skenario operasi militer selain perang atau yang dikenal dengan OMSP. Kabar ini tentu saja membuat junta militer Myanmar mulai khawatir dengan kemungkinan intervensi Indonesia. Yang lebih mencengangkan lagi, Dasko menjelaskan bahwa OMSP yang dimaksudnya bukan pengerahan kekuatan militer biasa, tetapi operasi diplomasi militer karena di Myanmar itu dikuasai militer. Di lain sisi, kabar yang paling mengguncang datang dari pernyataan terbaru Panglima TNI, Agus Subianto, menjawab soal kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman perang global. Meskipun pernyataan ini tidak secara langsung menyebut Myanmar, timing pengumumannya yang bersamaan dengan kasus penahanan WNI membuat banyak pengamat menduga bahwa TNI sudah mulai mempersiapkan skenario terburuk. Berdasarkan kabar yang beredar dari kalangan militer, spekulasi mengatakan bahwa beberapa unit elit TNI sudah mulai melakukan latihan khusus untuk operasi penyelamatan di wilayah asing. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dalam melindungi warga negaranya. Sumber yang dapat dipercaya juga menyebutkan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan diplomasi militer dengan negara-negara tetangga untuk mendapatkan dukungan jika terpaksa harus melakukan operasi militer. Ini adalah langkah yang sangat strategis dan menunjukkan kematangan diplomasi Indonesia. Yang paling mengejutkan, berdasarkan spekulasi yang beredar, beberapa negara ASEAN diam-diam sudah memberikan sinyal dukungan jika Indonesia memutuskan untuk bertindak tegas terhadap Myanmar. Ini menunjukkan bahwa komunitas internasional sudah muak dengan perilaku junta militer Myanmar
yang dikenal kerap melakukan tindakan seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa terhadap warga sipil dan demonstran pro-demokrasi. Junta juga dikenal kerap menggunakan kekerasan untuk menghancurkan perlawanan, termasuk serangan udara, dan membatasi akses bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang bukan di bawah kendali mereka. Pertempuran mematikan antara militer dan kelompok-kelompok sipil bersenjata yang terorganisir di Myanmar juga kerap terjadi di kawasan ini. Menurut data terbaru, banyak anak muda melawan junta militer dan mempertaruhkan nyawa mereka sejak junta merebut kekuasaan 1 tahun yang lalu. Kekerasan yang semakin intens dan meluas, serangan oposisi yang terkoordinasi, membuat situasi di Myanmar meningkat dari pemberontakan menjadi perang saudara. Data dari kelompok pemantau konflik ACLED menunjukkan bahwa kekerasan telah menyebar ke seantero negeri. Laporan dari lapangan juga menunjukkan bahwa pertempuran yang terjadi semakin terorganisir dan telah mencapai pusat-pusat kota, di mana sebelumnya tidak pernah terlihat perlawanan bersenjata terhadap militer. ACLED memperkirakan sekitar 12.000 orang, berdasarkan pemberitaan media lokal dan laporan lainnya, telah menetap di kuburan akibat kekerasan politik yang terjadi sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Namun, jumlah korban sebenarnya sulit diverifikasi. Dengan kondisi demikian, Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, mengatakan kepada BBC bahwa dia setuju konflik Myanmar saat ini sudah bisa disebut sebagai perang saudara. Bachelet meminta Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang lebih keras untuk menekan militer agar memulihkan demokrasi. Nah, dari semua berita yang sudah kita bahas hari ini, satu hal yang pasti adalah Indonesia tidak akan tinggal diam melihat warga negaranya diperlakukan tidak adil. Kasus penahanan selebgram Indonesia ini sudah menjadi ujian bagi kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia. Apakah diplomasi akan berhasil membebaskan WNI yang ditahan? Ataukah Indonesia akan mengambil langkah yang lebih tegas dengan mengirim pasukan khusus? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. Yang jelas, mata dunia sekarang tertuju pada Indonesia untuk melihat bagaimana negara maritim terbesar di dunia ini akan menyelesaikan krisis diplomatik yang sangat sensitif ini.